Habis pengaruh hati persenkan kebersihan mana jiwa wakil masyarakat desa Sierra. Pemirsa Bapak Kades Taufik Atur Supi, Bapak Bupati Iwan Rombongan, Tutup Gunung Keograma, Sumanjak Kraliti, Luparantos di Sayogikeun. Menuju Sumpi di Desa Ciherang, Desa Raharja, anu siap kabedas ke segala rumina. Kemudian para kepala OPD, Pak Camat di sini sama Bapak Pincang, kemudian para kepala desa kecamatan Mabek, kemudian para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh wanita, budaya, pemuda, kecamatan Mabek. Izinkan menyampaikan ekspos yang tadi biasanya disampaikan oleh Pak Bupati. Namun sambil mengisi waktu saya mulai. Kunjungan hari ini dimaksudkan adalah kunjungan bunga desa atau bupati Ngarumulai desa. Jadi Bapak Ibu semua, kunjungan hari ini sudah memasuki
lokasi yang ke-6. Sebelumnya sudah beberapa desa kita lakukan kunjungan, dan saat ini kita ada di desa Cianjur, Kecamatan. Saya langsung menyampaikan ekspos yang menjadi visi misi Bupati Kabupaten Bandung untuk tahun 2021-2022. Pada itu kita lihat visi Kabupaten Bandung, yaitu kemudian masyarakat Kabupaten Bandung yang cerdas. Bandung semua ya, cerdas, aktif, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Jadi Pak Bupati sudah sangat komit dengan janji politiknya beliau pada saat kampanye mungkin termasuk ke daerah ini, dan bahwa pada saat ini merupakan pembuktian dari beliau untuk juga hadir setelah beliau dilantik. Kemudian misi Kabupaten Bandung bisa kita lihat ada 5. Yang pertama membangkitkan daya saing, kemudian 2 menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata. Kemudian yang ketiga mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreativitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan. Kemudian yang keempat mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Yang kelima adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang lemah. Pada Ibu selanjutnya 5 misi ini akan dipertajam di dalam kebijakan maupun program. Di antaranya ada kartu ngaji, kemudian ada kartu tani, wirausaha, insentif dinas, insentif RT pusat mendatangi sekolah, beasiswa untuk hafiz Quran, muatan lokal, melalui ngaji, dan ini juga semua ditujukan untuk bagaimana mencapai mewujudkan visi-misi bupati yang akan bisa dilihat di indikator keberhasilan. Nah, pada Ibu lanjut, sehingga kita hadirkan yang besok akan ada misalnya, jadi siap-siap yang mau tidak itu boleh. Jadi ini nanti ada biasa dulu kalau kemudian untuk menata sudah sebelum itu biasa dulu. Nah, pada Ibu yang tadi ini besok ini apa? Ini dan siapa yang 10 tahun untuk besok 20 dulu ya, kalau masing-masing 2 juta nanti ada. Dan karena itu Pak Bupati juga dengan segala upaya yang kita perlu appreciate dengan kerja keras beliau, ingin kata-kata lama sekolah kita di tahun 2023 mencapai 10 tahun. Saat ini kita sudah mencapai lebih dari 10. Ini akan segera dibangun 2 rumah sakit umum daerah setipe B. Ini di Cimaung dan lokasi yang satu lagi di Kepasari. Saat ini kita sedang menyiapkan baik persiapan sampai ke nanti pembangunan fisiknya. Kemudian rencana pembangunan gedung sekolah yang baru. Pak Bupati sangat concern bahwa untuk mengejar target IPM yang dengan sekolah, maka harus ada upaya yang konkret, dan beliau salah satunya bagaimana meningkatkan ketersediaan fasilitas sekolah. Diantaranya 18 SMP, 1 SD, dan sedang diusulkan sebanyak 22 SMA untuk dibiayai di tingkat pendidikan. Nah, ini juga hal yang harus kita perhatikan
saat ini walaupun kita kumpul-kumpul di sini, tapi kalau di dalam prokesnya, walaupun saat ini kita masih masuk ke fase Omikron ya, COVID-19 varian. Nah ini juga saat ini sudah ada kasus, sehingga kita jangan lengah, jangan kendor dan selalu menggunakan masker. Kalau saya lagi ngomong di maklum dulu, bapak dan ibu yang harus pakai masker semua. Lanjut. Kemudian juga yang perlu kita sampaikan adalah mengenai indeks desa membangun (IDM) tahun 2020 dan 2021. Beberapa hal sudah kita raih prestasinya, dan bapak dan ibu bisa melihat ini ada target di 2021 dan target di 2022. Kemudian di tahun 2021 sudah tercapai 86 desa mandiri, dan di tahun 2022 diharapkan ada sebanyak 106 desa mandiri. Tepuk tangan dulu, karena kita di Jawa Barat ini, Kabupaten Bandung itu adalah paling tinggi jumlah atau persentase desa mandirinya. Karena itu juga melalui penggabungan desa ini kita ingin mempercepat bagaimana desa mandiri ini bisa kita wujudkan segera mungkin. Lanjut. Ini nilainya, nanti di dalam diskusi bisa kita dengan mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya. Pada hari ini Kamis tanggal 17 Maret 2022, saya Bupati Bandung dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara-saudari sebagai 5 pilar desa cerdas dari Kecamatan Nagri. Saya percaya saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Pengukuhan selesai. Bupati Bandung disilakan kembali ke tempat semula. Saya Muhammad Al-Fatih kami atur ke Pangsana Pribumi, Pak Kades Ciherang. Mana Pak Kades Ciherang? Siap, Pak Kades. Jadi dijemput ku Sesingaan. Oke, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ciherang. Mana Ibu Kades Raya? Ada penggerak ya? Rekan-rekan para kepala desa sekecamatan Nagreg, ayat desa Citaman, desa Bojo, desa Ciaro, desa Banjar Sabar, terus desa Daudi, bunga desa, bupati yang mengurus desa, alhamdulillah lengkap. Dan kecamatan Nagreg lengkap dibandingkan di kecamatan lainnya. Ya, didampingi langsung Pak Sekda tadi Cumarios ya, di antara di Pulau Sedera Pak Sekda, Bapak Dr. Haji Cakra Mena SMA. Oke, Ibu Asisten, yang Budina, yang Budina ya, Pak Ministri Asisten kono. Ayah Pak Marlan, Pak Asisten Iqbal, Pak Asisten Pak Asisten Pemerintahan dan Gesra Pak Erik menuju Kedama, menuju Isoman, mudah-mudahan ini sehat. Oke, Pak Staf Ahli Singpuri selalu kamar kiri, Pak Agus Firman, ya dari bumi ini, mudah-mudahan Nagreg dicarai kan ya. Pak Usman masih sama, Rasdei Munini mau di pelatihan. Oke, hadir Kepala Dinas Sosial Pak Indra. Oh iya, hadir. Kepala Indah Dagir Pak Didi Nugraha Anugrah. Ya.
dalam urusan minyak kepada kita, minyak di kekurangan kepada kita. Pak Yosef Nugraha, kepala Disarpus. Jadi desa itu tempat perpustakaan, anak di desa sana tempat perpustakaan dari Kapakadis gitu. Pak Yosef. Terus dari Kadis, kepala dinas Kominfo Pak Yudi. Oh, beritanya semakin menggelegar, hebat. Ya, dan masih kena transport bisa diresmikan. Pribumi Okin Benu Alpukah, kepala dinas DPMD Pak Tata Ngai Kumisan. Kalau nama Ngai Kumisan berarti kadis PMD melayani. Pak Muhammad Herun, kepala DP2 KPP 3A, ya urusan KP. Isi ayat pernikahan ini ya, berarti Pak Herun telah turun ke lapangan. Isi ayat stunting berarti Pak Herun dan ke lapangan gitu ya, ciri nama itu. Terus dari Dinas Koperasi dan UMKM di Desa Samsudin. Rasa di Dinas Samsudin. Ya? Ini salah ini. Dari desa ini saya ngerti dia. Kepala Diskop UKM. Urusan pinjaman modal bergulir tanpa bunga kan bagian dinas koperasi. Nu kena 10 juta per RW teh ibu tah bisa nagih kasih kuring atau nagih kasih kuring aya nama geus aya di dinas koperasi. Nah, itu orang jelaskeun. Terus di DPM TPSP Pak Ben Indra Ustaz. Urusan perizinan. Di sini dia orang negeri dengan perumahan, dengan industri, dia ada napi sampai UMKM juga sama sistem IPB sama. Nah tadi ada para pelaku UMKM tuh Pak Kadis lagi dan Pak Dinas Koperasi ya, dan ada nama mereknya, Akina, nah terdiri. Nah ya Pak Dinas Koperasi ya, beberapa kan di dinas lagi perizinan ya, supaya tadi nawan modal apa aja ini. Terus di dinas PUTR, Pak Jes, Pak Jes saya, usaha jalan nih. Dalam layanan ini dinaik jalan goreng ini ke Pak Jes nih rumahnya, besok aspirasi nih. Terus di Kongres Bejana Purnami ya Dr. Gigi ya enggak. Dia mengandung kesehatan, dia puskesmas satu pun nanti, wah satu ya. Alhamdulillah perolehan vaksin 1 akhirnya terus mencapai 80%, vaksin 2 70%. Hasil kerja keras dinas kesehatan terus tereng-rengan para puskesmas, para camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, ya, termasuk para kepala puskesmas, termasuk para kepala desa. Oke, dinas perhubungan Pak Iman di sini ada kecelakaan lalu lintas kurang tertib bagian dinas perhubungan. Adanya kemarin kecelakaan itu kita pengorekan ke dinamik nanti kecelakaan wae. Disepakati Ibu Ina Dewi Kania, urusan beras, namun kira-kira kurang beras di bagian Ibu Ina. Lauk pauk bisi ayana stunting seueur berarti kurangna asupan daripada ikan kayak bagian Ibu Ina. Pak Wanyudin kepala Disporkitan. Nah, di bagian roti lahu, bagian apa? Gang Jalan Satapak, ini bagian Pak Wanyudin. Makam di sini nulut mau dijelas urusan itu. Dari Pak Rumana, Pak Disnaker, iya. Jadi kemarin ada TKS ya, TKS ada tenaga kerja sosial khusus dinas ketenagakerjaan. Ini saat terus bergerak, alhamdulillah terus lengkap ada 62 orang tim yang bergerak di lapangan. Non Pak Kadis. Pak Ruli Hanjana, Kepala Dinas Pendidikan. Jadi urusan guru ngaji tadi ya kan. Bisa guru ngaji urusan akomodir buru-buru terus ke Pak Kadis Pendidikan.
Bisa kurung ngaji kembali ke berjalan 3 bulan terus 2 bulan 6 bulan candi gaji dan saya sudah tadi kirimkan berarti Pak Kadis kan. Pada akhirnya dilaporkan begitu kan. Pak Marwan Samsu kepala di sekolah. Ya. Pak Wawan Ridwan kepala di Sparbun. Nah, urusan pariwisata di Nagrek teh aya naon kendan teh gitu kena gitu kan ada peningkatan terhadap perubahan. Nah, aya situs-situs di dia teh. Nah, maka kira-kira di Sparbun nanti bisa memperbaiki. Pak Asep Kusuma. Oke, kapan BKPSDM? Oh, hadir. Perwakilan BPJS Kesehatan, mana BPJS hadir? BPJS Ketenagakerjaan hadir? Oh ya, mohon bu. Jadi BPJS juga ya. Hebat. Hilman Kadar disedangkan urusan kebakaran, lalu yang hutan kebakaran itu urusan Pak Hilman. Berarti kudu dinarik dulu aja standby disedangkan. Satpol PP Pak Kawaludin bisa mah? Oh, bagus. Tidak. Oh, berdasar yang bisa juga. Pak Erwin akan Bapak Pangda diwakili Sekretaris. Lasdei Pak Bapenda diwakili Sekretaris Pak Dede. Direktur Rumah Sakit Cicalengka Dr. Yani. Bilih ayah BPJS Kesehatan dari Tampik Rumah Sakit Cicalengka ya ke Dr. Yani. Bisa dinangdeng, bisa Pak Kades mau pasien dari tarima komo pelayanan anak sudah semangat BPJS langsung ke Pak Direktur Nada. Nah, itu berarti benar ya. Ada Pak Direktur kan? Mereka membuktikan bahwa benar ada itu. Terus dari Buliris dapat Kesra, urusan kesejahteraan sosial masyarakat termasuk seperti urusan masjid itu lomba proposal Buliris jadi bingung masuk benar APBD tetapi ya kurang benahi lah. Nah, karena setahun kemarin mari play jujur ya. Di sini dia jumlah masjidnya 4.000 sekian, ya bahkan 8.000. Bisa jelas ya. Yang belum mempunyai sertifikasi masjidnya 400.000. Kenapa saya tahu dari mana? Dari Kemenang. Tapi kemarin jalan-jalan ke Kemenang untuk mendata semua guru ngaji termasuk masjid. Pak Rudiantono kabar protokol. Supardian ya bagian kerjasama kabar hukum Bu Yana, kabar administrasi Pak Yayan Suherya, kabar perekonomian Pak Teguh, Pak Rusli kabar pemerintahan, Bu Lilis Turayati kabar organisasi. Tulis MPR ya dirikan sandares dan perkabaran BKPSD Pasenda masalah nasib. Nah, itu kepala puskesmas yang belum bisa diselesaikan segera. Mungkin para kami Nusanesna pangitan ibu-ibu bapak sadayana misalnya bisa diberi hormat singkat saja. Kemarin kita ditos dibagi Ibu Pasenda. Jempol lebih menegaskan bagaimana rencana aksi ini bisa berjalan. Dari visi-misi Kabupaten Bandung yang sudah jelas tadi, visi kita dan terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, ada 5 misi. Dari 5 misi ini keluar 3 kebijakan dan kebijakan ini menyangkut masalah peningkatan IPM. Peningkatan IPM itu ada 3 indikator. Pertama kesehatan, kedua pendidikan, ketiganya daya beli. Untuk pendidikan, ya, maka tadi sudah disampaikan, begitu saya dilantik pada tanggal 26 April tahun 2021, saya langsung menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk membangun tahun 2021 8 unit sekolah baru SMP. Outputnya sudah kelihatan, ternyata begitu akhir tahun 2021
Rata-rata lama sekolah Kabupaten Bandung meningkat yang asalnya 8,79 tahun menjadi 9,07 tahun. Artinya intervensi APBD ini ada dampak secara output dan outcome. Nah, yang kedua dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan memang peningkatan untuk IPM tahun kemarin belum begitu signifikan. Tetapi insya Allah kita akan membuat 5 buah rumah sakit di Kabupaten Bandung yang insya Allah FS dan DND-nya sudah selesai dari 5 unit, tinggal yang 2 unit tahun ini bulan Juni mulai dikerjakan pada semua. Kertasari dan Cimahi. Nah, selanjutnya ada beberapa puskesmas yang perlu ditingkatkan. Ada langkah dan terobosan yang harus dilakukan setelah saya melakukan dan komunikasi dengan Pak Gubernur. Ternyata Gubernur dalam kondisi mempercepat pembuatan sarana-prasarana pendidikan itu tidak fokus. Kenapa? Karena saya sudah pernah menjadi anggota DPRD Provinsi di Komisi 5. Dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat itu setiap tahunnya akan mendirikan 80 unit sekolah baru SLTA di Jawa Barat. Tetapi tidak dibuktikan keseriusannya dengan anggaran. Ingat waktu itu saya tahun 2018 begitu jadi anggota Dewan Provinsi Jawa Barat. Nah, saya melihat dibuktikan tidak ada keseriusan, hanya menganggarkan 23 miliar per tahun. Mana bisa dengan 23 tahun akan mendirikan 80 sekolah baru SLT. Nah, berangkat dari situ saya menyampaikan kepada Pak Gubernur, Pak Gub, di Kabupaten Bandung kita masih membutuhkan 23 kecamatan untuk SMA. Akhirnya saya diskusi dan alhamdulillah ada suatu kesepakatan. Baiklah, saat ini kita akan dimakan dulu Pak Kadis Pendidikan, Pak Sekda mau dibantu ya. Tapi kita minimal sawakal lah SMA. Nanti kedepannya kita serahkan kepada provinsi untuk dilakukan penambahan SMA. Kenapa? Karena kalau targetan SMA itu dibuatkan dalam waktu segera, ini akan berdampak terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah Kabupaten Bandung. Nah, insya Allah ini sudah ada kesepakatan. Nah, tinggal tahun ini kita akan mendirikan yang 12 unit ya, sekolah baru SMP ya. Dan termasuk 22 unit atau 23 kecamatan akan didirikan SLTA baru. Kita akan mulai. Yang ketiga, daya beli. Daya beli ini alhamdulillah tahun ini sudah melakukan langkah-langkah konkret. Dimulai kalau nggak salah pada bulan September tahun 2021 bahwa pada waktu awal saya kampanye punten flashback, saya bertanya kepada FKDT, jika ada jumlah ustadz dan ustadzah yang seperti ini Kabupaten Bandung. Pada saat itu dari FKDT menyampaikan jumlah ustadz-ustadzah Kabupaten Bandung berjumlah 13.800. Setelah saya jadi bupati, saya minta ke Kesra dengan Dinas Pendidikan mendata jumlah 14.800, ternyata jadi 27.000 ustadz-ustadzah Kabupaten Bandung. Pertanyaannya nah jadi ada lagi ustadz atau rumah, tapi lebih baik percaya. Jangan cari tanya dongeng. Ya. Dari 23.000 itu kita anggarkan dulu pada tahun 2020 itu 13.000 guru. Karena tidak mungkin semua. Nah dari 16.700 dari 16.000 itu yang sudah realisasi sebanyak 12.764 orang. Nah 12.769 orang. Ini sudah terrealisasi pada tahun 2021. Tetapi dengan jumlah 12.769 sebenarnya sudah mencapai 15.000 dengan ayah anu mengundurkan diri karena dengan alternatif guru ngaji hadir ke sekolah. Nggak masalah, penting itu berjalan. Nah pada tahun 2022 kita anggarkan 17.000 orang. Nah, kita belum tahu berapa akhirnya, nanti akhir Maret kita akan evaluasi. Mungkin kemenang nanti kita akan diskusi Pak Kadis berapa, jangan sampai terjadi global anggaran. Dari 17.000 orang yang kita anggarkan, berapa anggaran untuk guru ngaji? Ini anggarannya 109 miliar. Yang guru ngaji hukum, kuma cara itu nah 17.000 kali 534.800 kali 12 bulan.
totalnya 108 miliar, sehingga jumlah 108 miliar kamu guru ngaji 17.000 adalah yang terbanyak se-Indonesia. Salah satu contohnya di Kecamatan Nagreg, akhirnya berjumlah sekitar 320-an tahun 2020. Tahun kemarin hanya 284. Ada peningkatan 45 orang, jadi guru ngaji dia di Kecamatan Nagreg berjumlah 325 orang. Kenapa kita lebih fokus bagaimana memperhatikan para guru ngaji? Buntan, tahun baru ngapi termasuk simpuling mau bisa ceritakan lagu daya peran guru ngaji. Benar tuh? Benar tuh Bu? Tapi kadang-kadang kamar disampaikan dengan guru ngaji. Nah begitu simpuling jadi bupati numpang ngelakna diperjuangkan guru ngaji. Mudah-mudahan orang sadar sehingga ada keberkahan. Sabab berdasarkan survei, mayoritas agama Islam di Kabupaten Bandung itu yang baru bisa mengaji teh baru 18%. Pokoknya sekadar PK mungkin itu disuruh sapan minimal 3 kali maca yasin. Kalau orang sasarangan apa berbaca ya tidak sebenarnya gitu. Disuruh sapan di mana kek? Di Ciherang Pak Kades. Ya, langsung dia berani disuruh sapan. Sebetulnya atas nama pribadi, keluarga, pemerintah daerah, dan dihapunkan kasat daerah warga masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya di Kecamatan Nagreg. Jadi ada di Saban teh, nyata penutupan buku terakhir, amal-amalan orang ditutup, nah sehingga orang perlu saling hampura, pada ngapunten Bu Bapak. Sing tarik bare isi aya bahasa simpul kurang mana janji-janji simpul can kalaksanakeun ngampura. Mudah-mudahan urang sadayana salamina aya dina pangampuran Allah Subhanahu wa taala. Lanjut dina bidang kesehatan. Kesehatan insyaallah 5 unit sekolah, 5 unit rumah sakit ini akan terwujud, tapi secara bertahap tahun ini 2 unit. Dan yang ketiga, nah, mana peningkatan daya beli itu dengan adanya rencana terjadi politik yang pernah saya sampaikan pada waktu kampanye, yaitu pinjaman modal bergulir per RW-nya 60 juta rupiah dan alhamdulillah kemarin sudah dilonsingkan. Upamanya itu jumlah RW ada 4.265 RW kali 60 juta itu kurang lebih sekitar 290 miliar. Kita coba dulu pada tahun ini guliran pertama 40 miliar dulu, sehingga ada para pelaku UMKM wirausaha ada di Kabupaten Bandung yang berada di masing-masing kecamatan ataupun desa dan bahkan RW ini bisa melakukan kegiatan usaha. Seperti itu para pelaku UMKM. Dihitung musim guling berapa yang 40 miliar ini? Yang 40 miliar ini kalau bagi rata 2 juta misalkan itu terjadi ada 20.000 nasabah. Setiap bulannya ini akan bergulir karena ada pengembalian tanpa bunga, ya. Ini akan bergulir terus, maka akan bertambah setiap bulannya 2.000 nasabah. Jadi itu musim gulir ini 40 miliar oke sampai sampai 40. Nah kalau dalam 1 tahun sudah berkurang atau udah bertambah 40.000 artinya mengurangi angka pengangguran yang produktif. Yang mana pakar Isnaker menyampaikan kepada saya bahwa sebelumnya yang angka pengangguran produktif itu adalah 8,50 sekian persen, jadi berkurang menjadi 8,32%. Dalam kondisi pandemi, Kabupaten Bandung bisa mengurangi angka pengangguran ini luar biasa. Tapi dalam hal kemiskinan bukan berkurang bahkan bertambah menjadi 7,3%. Ada yang kategori masyarakat miskin ekstrim sebanyak 2,42% atau sebanyak 93 rumah tangga. Ini yang harus jadikan pemikiran kita para kepala desa. Saya minta setiap tahunnya ini ada berkurang. Kita fokus program-program bagaimana mengurangi angka kemiskinan miskin ekstrim di setiap desa, yang mana insya Allah kita akan lebih fokus. Nah, kepala dinas, para kepala dinas di sini hadir, dengan sampur monokukul, tapi silakan berikan program-program yang ada di masing-masing dinas, diberikan kepada masyarakat supaya program-program ini bisa berjalan sesuai dengan harapan.
masyarakat Kabupaten Bandung. Kita mengadakan Sapa Desa atau Bunga Desa bukan hanya untuk menginap saja. Saya sudah 6 kali dengan reng-rengan, Pasekta, para kepala OPD, lain pemujian lain. Saya tidak begitu memaksa kepada para kepala dinas dan biru syukur dan perilaku. Oh kayak buat uji begitu, kurang amat buat uji. Jadi ini salah satu program yang tentu para kepala dinas secara langsung bisa mengetahui. Para kabak secara langsung bisa mengetahui di mana kondisi masing-masing desa apa yang dibutuhkan, sehingga diwajibkan para kepala dinas terutama DPUTR, Perkimta yang kaitannya dengan hubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Dan semua para kepala dinas silakan buka masing-masing programnya. Kalau tahu misalkan programnya ini ada yang bisa diberikan untuk masyarakat yang pada waktu Sapa Desa, ya silakan, itu lebih bagus. Contoh, Kominfo supaya di Kecamatan Nagete ada black spot, hanya launching black spot supaya tidak terjadi black spot. Ini coba kita arahkan kepada inovasi yang tentunya akan lebih bisa bermanfaat. Upami tadi dinas kesehatan berjalan, di bidang kesehatan berjalan, di bidang pendidikan yang berjalan, dan di bidang daya beli yang berjalan, maka Simpuri yakin targetan pada tahun ini sebesar 73,48 poin ini akan tercapai. Manakala tadi langkah-langkah yang dilakukan ini bisa berjalan. Tadi disampaikan Pak Sekda di sini di Kecamatan Nagrek ayah ADM Anjungan Dukcapil Mandiri. Anjungan Dukcapil Mandiri itu terus ayah di Ciaro dan orang Kecamatan Nagrek terkurunya KTP kasorean jauh-jauh. Sumpi we ka desa Ciaro. Jadinya biasa di print out langsung jadi KTP. Terus berjalan terus. Orang dia terus berjalan. Ada arah paling itu pacaran kemana? Pacaran tadi sosialisasi ADM Anjungan Dukcapil Mandiri ibu bapak sadayana ayo Pak Ciaro dan di Ciaro Anjungan Dukcapil itu berlaku bukan hanya desa Ciaro unggul ibu bapak, ia biasa berlaku dengan desa-desa yang lainnya. Bahkan kalau mungkin bisa kata mau daerah mana diwajibkan daerah Kabupaten Bandung ya, dan itu nama KTP kena kak sorean. Makanya terkudu kak sorean cukup datang ke Ciaro ke barcode disuruhkan langsung disekan keluar ada dulu. Mungkin disosialisasikan baca-baca sampai para kades sebutan dan bisikan aja orang negeri ingin KTP kak sorean terkudu cukup di Ciaro tetapi di kantor kecamatan Nagrek. Nah, mudah-mudahan hal ini bisa ditingkatkan semua keinginan dan harapan. Kenapa dituntut dan dikumpulkan 5 pilar desa bedas? Tugas daripada 5 pilar desa bedas itu kahiji kamu mengoreksi tadi anggaran-anggaran yang sudah disampaikan ada kurang lebih sekitar 8 miliar sekian. Mana masing-masing desa teh? Dana desa Bandung ya. Nah ini nih. Nah kurang lebih 18 miliar. Dana desa variatif Bandung rata 110 jutaan. HDPD variatif ya, sehingga berjumlah 18 miliar. Fungsi dan tugasnya 5 pilar desa bedas. Kakak silakan mengoreksi Pak. Makanya setengah hartang mau dibentuk akhirnya 5 pilar desa bedas, tapi sebagai koreksi pilih ayat program-program ini tidak sesuai dengan musrenbang yang sudah ditentukan. Dan informasi perlu saya sampaikan dari mulai tahun ini untuk insentif RT, RW, Limas dan juga perangkat desa dan BPD dan termasuk kepala desa mulai ditayangkan Simpuri. termasuk ya ayah BPJS ketenaga kerjaan. Jadi lamun misalkan yang PRT, PRW, Limas, perangkat desa punten-punten dahulu betapa bisi aya maon tak aya asuransi jiwa ya menjadi asuransi jiwa 42 juta rupiah ya Dewi ya 42 juta rupiah.
Lamun misalkan pas kerja aya kecelakaan, nah, pengobatan dan pengobatan dirawat di rumah sakit sadayana gratis ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu tadi nungguin Mas, RT, RW, perangkat desa, kepala desa, BPD, termasuk guru ngaji, ya. Sadayana keterpasihan kartu BPJS Ketenagakerjaan. Pertanyaannya kumaha sampai kakak acan ampura. Ya, insya Allah kita akan benahi semuanya. Mudah-mudahan bisa terakomodir. Hanya nanti tidak pola seperti kumaha. Yang jelas apapun yang diharapkan bisa berjalan. Nitip kasadayana program prioritas segera biasa disosialisasikan terutama ke Pacamat dan Pakades. Pacamat perlu hatam program 3 program prioritas tadi sehingga sasarannya bisa kita lakukan dan pada akhirnya tujuan akhir daripada pemerintah itu adalah mensejahterakan masyarakat. Mudah-mudahan dengan program prioritas yang tadi yang 3 ini akan bisa mengungkit dan bisa meningkatkan IPM Kabupaten Bandung yang pada akhirnya masyarakat Kabupaten Bandung bisa sejahtera. Sakitu paketan biar singkat kesimpulan kembali kita sudah genap. Atur nuhun, jazakumullah khairan dan sholawat mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya hubungan sama mengajar. Anu program serta sama Bapak Juneng yang harusnya salah satu atau terlaksana. Simpuling pun beri Bapak di desa Nagasaban. Namanya tadi disaluran ku Ibu Kades, juara mewakili dan terima bilang. Tak kan juga tugasnya di rumah Pak. Yang penting dilantik dulu. Pertarusan segala Pak ya benar ada gimana? Di Majelis Taklim sama Yayasan Maratus Solihat. Kegiatannya literasi mengaji Pak, terutama untuk ibu-ibu literasi Al-Quran. Aduana usulan tadi ada dana bergulir. Jemaah kami ibu Pak, ibu-ibu itu pilar utama untuk kesejahteraan di rumah sehingga bisa rumah beres-beres cek-cek wae. Upami dari sama koperasi sementara kami tidak punya modal harus kemana dan bagaimana itu Pak. Kahiti anu paduan Pak. Tapi untuk kita simpulin upami ngadidikan sakolama atau seueur. Tapi ingin yang keluar dari SPA. Kita kan belum siap kerja mereka. Dan yang dididik persyaratan tadi mau di Bapak biasa hafiz mereka dididik kalau kami membuat mesin tidak bisa kemampuannya pasti besar. Jadi ingin dititipkan terutama siswa yang keluar SLTA, SMK yang belum siap kerja mereka dididik dititipkan misalnya di bengkel atau di salon dan sebagainya. Kata Pak, dan mengurangi pengangguran. Eta hoyong segera terrealisasi, tapi tidak kamana deui gitu. Di Payun atau di SMA ayat pelatihan Pamogai sareng Pak Haji Agus di Dinas Pariwisata pada mana? Bapak Yayasan Maratus Solihat setiap tahun itu kegiatan kami diantaranya gitaran masal, kemudian baksos. Anu tahun Pak, anu tahun ke-7 nyata sembayakeun santunan kana yatim dan bangsa duapan. Insyaallah kanggo Ramadan ayeuna bade dilaksanakeun kaping 25 Ramadan. Upami abdi hoyong rada seueur bentosana Pak kan yatim duapan kenah ka mana deui. Mau usul teh sareng nyuhunkeun biasa mah. Sementara kami dari jemaah sendiri dan donatur yang lain. Pak jemaah sendiri kami mengumpulkan dari receh 500 di pasien cengkelengan tina kuat Pak 500 sakitan insyaallah itu sadana paring. Mung sadira Pak mudah-mudahan terrealisasi abdi tolong wae Pak. Kumaha eta menolong ibu-ibu tidak terjebak dengan pamengok dan sebagainya. Nah gitu. Mohon mengatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Itu selanjutnya silakan Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertanyaan atau pertemuan kalau Bupati biasa sebutkan bisa tahu panggilan salah satu besar di RW yang bakal ada kesempatan gitu. Terus di RW misalnya oke masih dan kan Bapak Bupati panggilan mobil khusus kan speaking biasa melirik lah panggilan desa Ciherang. Anu kedua apa? Jalan akses RW 1, RW 2, RW 3, alhamdulillah banyak lancar RW 1, RW 2, RW 3. Namun di RW 2 upamanya RW 1 itu melawan arah Pak. Upam misalkan kedio lampu 5 kilo